Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Ulangan 15. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai bangsa-bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu
dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12. Saya ulangin. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih atas pembacaan firman Bu Dunanti dan Pak Krul Menik. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Menghapus Hutang yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulzang. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta ya, saudara. Harus penuh cinta, kalau tidak penuh cinta nggak bisa ya. Banyak orang menanti-nantikan Tuhan sambil mukulin orang lain gitu ya, katanya ya. Memukuli hamba-hambanya yang lain sambil menunggu ya. Dan saling iri-irinan. Saudara, kemarin ada yang nanya ya, waktu kita, siapa yang tanya? Marcel kali ya, tanya itu pertanyaan bagus sekali ya. Pastor Paul, kami ini bersama dengan Pastor Paul ya, kita membaptis kemana ke sini, Pak Pastor Paul kan teriak-teriak di YouTube nih, lalu orang banyak yang percaya kepada Yesus, kami ini disuruh-suruh nih buat baptis, buat ini, apakah kami juga mendapat upah di sorga? Itu pertanyaan yang bagus sekali ya, saya belum pernah ditanya seperti itu. Anda bayangin coba ya, ini bagus sekali pertanyaan Marcel ini ya. Saya kan menyambung nyawa lah nih ya, tidak takut mati lah gitu ya. Lalu banyak orang percaya kepada Yesus. Apakah orang-orang di tim kita ini yang di yayasan termasuk tadi Anissa tadi ya, yang menjadi moderator, apakah Anissa mendapat upahnya, saudara? Mendapat upahnya, saudara. Anda semua bersama dengan saya, Anda mendapat upah yang sama dengan saya. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan ketulusan hati saja. Semakin hatimu tulus, ya, dan kalau saya tidak tulus, malah upahmu lebih besar. Mungkin saya mencuri kemuliaan atau untuk keuntungan saya pribadi, bisa kan? Bisa. Yang tahu hanya Tuhan. Anda tidak tahu dan Anda tidak bisa menghakimi saya. Ya, jadi intinya begini, Anda yang bersama dengan saya, ya kita memberitakan Injil dan mendapat bagian untuk membaptis, atau Anda mendapat bagian untuk jadi pengurus, atau Anda mendapat bagian jadi donaturnya, atau Anda melakukan sesuatu bersama dengan kita, maka Anda mendapat pahala yang sama, upah yang sama, mahkota yang sama, saudara. Yaitu upah para nabi kan. Kalau Anda memberi secangkir gelas kepada hamba Tuhan, karena dia adalah hamba Tuhan, atau dia adalah nabi,
maka dia akan mendapat upah dari hamba itu, saudara. Dapat upah yang sama. Itu yang maksudnya tadi satu dinar itu loh, saudara ya. Ya, dari mulai dari jam 8 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, dapat 1 dinar semua. Anda yang baru mulai dan yang nanti mulai juga sama. Kita mendapat upah yang sama, saudara. Yang membedakan adalah ketulusan hati kita. Yang membedakan adalah hati kita yang tulus. Makanya ya, tetapi apabila Anda punya pekerjaan yang lain lagi, yang lebih lagi, ya kita semua ada mendapat upah untuk bagian pekerjaan kita masing-masing, saudara. Ya, kita kan dihakimi untuk diberi upah, bukan dihakimi untuk menerima hukuman, bukan, tapi untuk menerima upah, ya. Nah, saudara, namun ya kita semua, Anda dan saya, punya tugas yaitu untuk apa, saudara? Untuk menjadi penebus bagi sesama kita. Jangan salah dengar ya. Kita ini bukan menjadi juru selamat, ya. Kita ini bukan juru selamat bagi sesama, bukan. Anda bukan juru selamat, saya bukan juru selamat. Ya, hanya Yesus juru selamat. Jangan kamu bangga kamu menjadi juru selamat bagi saudaramu, bagi orang lain. Jangan bangga. Tetapi kita harus selalu berkata bahwa juru selamat hanya Yesus. Namun, kita bisa menebus sesama kita dengan menghapuskan utangnya, saudara. Ya, apa yang dimaksud hutang? Utang dagang. Utang dagang kalau dia sudah tidak kuat bayar lagi dan dia memang tulus hatinya, saudara, dudukin baik-baik. Saya pernah dihapus utangnya, saudara ya. Serius ya. Ya ketika saya kolaps habis-habisan, wah saya tahu gitu ya, wah tahu gitu dari dulu ya kita berhenti. Terus akhirnya saya ngomong sama dia baik-baik. Saya udah nggak bisa lagi, udah selesai. Apa harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Nah kebetulan kita ada jaminan juga di situ ya, tapi jaminan itu tidak sesuai dengan utang itu, saudara. Ya masih kecil jaminan itu. Lalu dia bilang, bikinkan surat, dan Bapak dihapus saja utangnya. Dan dia waktu itu tahu ya, saya sudah melayani Tuhan ya, saudara ya. Waktu itu dihapus, saudara. Yang penting saya jujur, ya. Tapi saya sudah siap kalau dia bilang saya harus apa, saya lakukan. Misalnya, kamu kerja sama saya, tak lakukan. Saya malah dulu menawarkan diri, apa aku tak kerja sama kamu, potong gajiku. Saya bilang begitu ya, sampai tak gituin, apa aku kerja sama kamu, potong gajinya aku. Tapi dia bilang, enggak usah Pak Paul. Pak Paul kan sudah melayani Tuhan. Sudahlah, fokus. Dan dengan cara, ya pokoknya ajaib itu waktu itu ya. Jumlahnya besar, saudara ya. Saya ingat sekali ya, dengan orang ini saya dulu 500 juta rupiah, saudara ya. Langsung dihapus, saudara ya, sama dia. Dihapus begitu saja, saudara ya. Nah, Tuhan baik. Nah, begitu caranya, saudara ya. Ya, berikan ya, pakai surat tentang lawyer, pengacaranya datang, terus pakai surat itu ya, surat itu saya tanda tangan, surat penghapusan hutang, tulisannya begitu, saudara. Saya tidak berkata Anda bahwa hutang pasti dihapus seperti itu, bukan, saudara. Tetapi saya sedang berkata ya bahwa kalau Anda ada orang punya hutang sama Anda dan dia hutangnya karena kesalahan, bukan karena kesengajaan, bukan hutang dagang, tapi dia memang harus ke rumah sakit atau dia harus untuk bayar sekolah anaknya atau karena untuk makan, ya sebaiknya dihapuskan saja, saudara. Itulah sebabnya saya tidak menerima hutang piutang. Kalau orang mau hutang sama saya, saya bilang enggak usah, saya nggak mau. Saya akan bantu sebisa saya, saudara itu sudah nggak mau. Karena saya bukan juru selamat. Ingat-ingat ya, kita ini bukan juru selamat. Jangan menanggung ya penderitanya orang lain, harus kamu tanggung. Jangan, semua orang punya salibnya sendiri-sendiri. Tapi kamu bisa membantu meringankan penderitaan dia. Bukan dengan cara menghutangi. Kalau kamu menghutangi, kamu nambah bebannya dia, saudara. Hari itu kamu sangat kelihatannya kamu meringankan dia, tapi kamu jadi penanggung ya sesamamu. Dan itu tidak boleh. Nah kalau dia nggak bayar gimana? Ya kalau nggak bayar nggak apa-apa. Nah itu cerita lain. Kalau nggak bayar nggak apa-apa, berarti kamu nggak usah, gitu ya, nggak usah berpikir itu hutang. Tapi saya katakan pada Anda kalau itu adalah hutang untuk kebutuhan primernya dia, ya maka saudara jangan kamu hutangi, tapi kamu lepaskan saja semampunya kamu dan kamu tahu uang itu nggak akan kembali, ya
Beberapa orang atau teman saya, kalau saya ada uangnya saya kasih, nggak ada ya nggak saya kasih. Dan saya juga nggak sungkan, saya bilang nggak ada. Kalau saya nggak ada ya gimana? Anda kalau cek rekening saya kosong, saudara ya. Kalau ada ya ada, tapi karena saya ada budget untuk diakonia. Saya punya budget sendiri untuk diakonia. Jadi kalau saya bilang nggak ada beneran. Saya nggak bohongan, nggak ada beneran. Itu saudara ya, makanya saya nggak suka ngutang-ngutangin orang. Nah, kalau Anda berpuasa, maka juga Anda wajib menebus. Nah, kalau Anda lagi berpuasa, Anda dalam pencobaan yang luar biasa gitu ya, maka Anda wajib menebus. Jangan menagih hutang, saudara. Maka dari itu jangan kamu ngutangin orang. Tuh, jangan ngutangin orang, karena itu akan menjadi beban bagimu dan bagi dia yang kamu utangin. Lebih baik kamu kasih bila ada, nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Pak, lebih kasihan Pak, nggak kasihan, saudara. Kamu kan lebih kasihan lagi kalau dia sampai nggak bisa bayar utang sama kamu. Tadinya dia tidak bisa bayar utang atau dia punya kesulitan lain, lalu kamu utangin, lalu dia tidak bisa bayar utang sama kamu. Maka kamu akan menjebloskan dirimu sendiri dan dia kepadamu. Nah, itu maksudnya begitu ya. Terus, saudara, terminologi menebus dosa itu nggak ada di Alkitab ya, adanya menghapus dosa. Ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya Yohanes Pembaptis ya. Ketika Yesus yang mau dibaptis, ditahbiskan untuk melayani, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yesus berkata, aku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu menebus orangnya, bukan menebus hutangnya, saudara. Karena ini bukan cerita pegadaian. Ya, di TikTok ada yang ceritanya, ada orang Islam nanya, Yesus menebus dosa. Tidak ada, saudara, Yesus menebus dosa. Itu terminologi yang salah, ngotot ya, saudara. Jadi bilangin tidak ada, ini orang bawel. Tidak ada terminologi menebus dosa, adanya Yesus menebus orang, yang Yesus menebus umatnya. Ya, ayatnya seperti itu. Bukan menebus hutang, bukan menebus dosa. Kalau menebus hutang, itu seperti ada kepegadaian, ditebus hutangnya. Tapi ini orangnya yang ditebus. Apa yang maksud ditebus itu, saudara? Didamaikan. Yang dimaksud adalah didamaikan dengan Sang Pencipta. Bukan ditebus kayak pegadaian. Ya, bukan seperti itu. Yesus menebus orangnya, yaitu menebus, redeem, memerdekakan orangnya. Ya, dari apa, saudara? Dari dosa. Ya, didamaikan, dibersihkan, diredeem, ya, dibersihkan, dibebaskan dari semua beban dosanya dia. Itu yang benar terminologinya. Nah, Yesus datang ya dari surga. Ya, dia Allah sendiri dalam kesetaraannya dengan Allah, dan dialah adalah Allah yang menjadi manusia biasa, benar-benar manusia biasa, bukan manusia setengah dewa, bukan manusia Allah, bukan. Pokoknya dia benar-benar manusia biasa. 2 Yohanes 1 ayat 7, Yesus datang dalam daging. Ya, dan ketika Yesus menebus manusia ya dari segala kesalahan pelanggaran, dari semua kepahitannya, dari semua kebencian, kemarahan, dari semua dendam, dari semua kegelapan dalam hidupnya, ditebus orangnya, saudara ya. Maka ketika menebus itu, dia harus saudara, mendamaikan. Apa itu mendamaikan dengan sang cinta? Dia harus menunjukkan apa itu yang namanya cinta, dari mana dia bisa menebus orang, mendamaikan dengan sang cinta, kalau dia sendiri tidak bisa menunjukkan cinta itu apa. Makanya dia tunjukkan cinta yang luar biasa, kata Tuhan Yesus. Tidak ada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi para sahabat-sahabatnya. Itulah cinta, saudara. Cintanya Tuhan Yesus. Dan cintanya Tuhan Yesus adalah cinta yang mengampuni musuh-musuhnya. Ketika Muhammad mengajarkan ya untuk membalas mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Buddha mengajarkan untuk mengasihi sesama. Yesus mengajarkan lebih dari itu, saudara. Yaitu apa? Mencintai, mengasihi, mengampuni musuh-musuhmu, saudara. Makanya kalau Anda ya sekarang Anda tidak hidup tidak penuh dengan kemarahan, hari ini Anda yang masih punya rasa dendam, marah, benci,
Berarti Anda belum ditebus oleh Yesus. Jangan salah ya, Anda belum ditebus oleh Yesus. Kalau Anda masih punya dendam, punya kebencian, Anda berarti belum ditebus oleh Yesus, saudara. Hidupmu belum merdeka. Kamu belum didamaikan dengan Sang Cinta. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, orang Islam ini bingung, masa kamu tidak berbuat dosa? Enggak lah, saya enggak berbuat dosa. Kepengen bikin dosa aja enggak. Beneran kepengen. Tetapi orang kalau belum ditebus, dia kepengen ngerasain dosa. Ayo, siapa yang masih kepengen ngerasain dosa? Harus ngaku, banyak orang dosa itu enak, saudara. Dosa itu enak ya. Dan semua orang kepengen. Tetapi kalau kamu sudah lahir dari Allah, dosa itu enak. Iya, tapi itu racun. Tapi itu adalah membawa maut. Enak yang membawa maut. Ya, ini bercanda ya. Semua makanan yang enak itu pasti bikin penyakit, saudara. Duren, nangka, apalagi saudara. Semua makanan yang enak itu pasti bikin penyakit, saudara. Sate, kambing, ya. Oke, semua makanan yang enak-enak. Malah ada ini ya, saya baca ada dokter yang ngomong ya, makanlah seperti kamu minum obat supaya nanti kamu jangan makan obat seperti makan. Makanlah seperti kamu minum obat, artinya dibatasi. Minum obat kan kamu nggak mungkin makan 1 pil begitu, ada takarannya minum obat itu. Makan itu dengan takaran, supaya nanti kamu jangan obat jadi makananmu tiap hari. Ada orang makan obat lebih banyak daripada makan nasi, saudara ya. Saking udah sakitnya ini, sakit itu, badannya isinya sakit semua. Jadi dosa itu enak, tetapi kalau kamu sudah didamaikan dengan Sang Cinta, kamu sudah ditebus, maka keinginan berdosa itu sudah tidak ada, saudara. Selama kamu hidup di dalam hadirat Tuhan, Anda lihat ada di video saya, Persekutuan Doa Sion, ya, Persekutuan Doa Sion. Baru Selasa saya uploadnya itu hari Rabu ya, Rabu minggu lalu ya, saudara ya. Saya upload itu ya. Nanti ada cerita saya cerita lengkap di situ ya. Jadi kalau kamu sudah lahir baru, kalau kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Kalau kamu masih ingin berbuat dosa, berarti ada sesuatu yang salah dengan kamu dan kamu harus datang pada Yesus. Tuhan, aku kok masih bawanya utang-utang. Tuhan, aku kok masih bawanya masih cabul. Tuhan, kok aku bawaannya masih tidak benar ya Tuhan, kok masih dendam. Kamu harus jujur datang pada Yesus, sungguh-sungguh datang dengan sungguh-sungguh kalau perlu puasa. Karena ada yang salah, kamu belum ditebus. Kalau kamu sudah ditebus itu nggak hilang sendiri, saudara. Sebentar, saya nanti lupa. Ya, pinjam lagi ya. Gitu, saudara ya. Itulah makna penebusan. Dan tandanya kamu sudah ditebus. Kalau kamu masih kepengen dosa, tandanya kamu belum ditebus. Kalau kamu ditebus, pasti otomatis kamu nggak kepengen dosa, apalagi melakukannya. Itulah sebabnya 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, orang yang lahir dari Allah tidak akan berdosa lagi. Orang lahir dari Allah berarti dia sudah ditebus oleh Yesus. Ya, dalam Matius 20 ayat 28 tadi, menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagus ya. Ingat-ingat saudara, Anda yang jadi pemenang, datang pada Yesus sungguh-sungguh. Tinggallah di dalam cintanya. Makanya, kalau kamu sudah merasa sudah ditebus, kamu sudah lahir, sudah dibaptis, ya, kamu tidak suka bersedekah, saya yakin kamu belum ditebus. Ya, maka kamu harus datang pada Yesus. Makanya mulailah dengan sedekah. Ya, dalam pemuritan itu Pak David ini kan koordinator pemuritan ini kan, koordinator Zoom untuk pemuritan ya, yang ngurusin materi bahan segala macam nih Pak David ini. Ya, Anda daftar sama Pak David. Yang mungkin Anda sudah Kristen sudah 20 tahun, 30 tahun, Anda belum ngerti, jangan-jangan. Minta ya, ikut kelas pemuritan, gratis saudara ya. Gratis kalau kelas pemuritan ini, karena ini kelas dasar banget, kamu harus ngerti saudara. Ya, ini Anda harus ngerti kelas hanya 8 kali pertemuan ya, nggak usah bayar 8 kali pertemuan. Anda daftar sama Pak David saudara ya.
Atau sama siapa ya yang siapa ya yang tahu selain Pak David sama siapa? Bu Sarma ya? Sama siapa ya? Pak David, ini ada Pak David nggak nih? Dan Pak David sama siapa yang di Indonesia daftarnya tuh? Saya lupa tuh. Ada Ya, sama siapa Pak David? Nah, Pak David eh, sama siapa tuh? Yang di Indonesia siapa tuh? bukan Pak Ya. Marcel ya? Pak Marcel, sorry Pak Marcel ya, yang ada di sekretariat ya. Jadi saudara, daftar, Anda penting, Anda 20 tahun jadi Kristen, belum tentu Anda sudah jadi murid, belum tentu ngerti loh. Jangan-jangan jadi Kristen KTP-nya, tapi kamu belum lahir baru loh. Nah, di kelas umur itu sangat jelas sekali ya, guru apa mentor-mentor ini makin hari makin mantap ya, saya dengarkan ya, mantap ini, makin mantap ini ya, terus di ya. Mereka semua adalah alumni kita juga, saudara ya. Ilmunya juga dari kita semua sama dari Tuhan Yesus, ya. Nah, balik lagi sekarang, ya. Orang-orang yang sudah ditebus ini, ya, dia akan terus ya mengalir dengan cinta. Nah, itu tidak boleh kamu tahan. Kamu harus terus luapkan cinta itu karena seperti mata air ya. Kalau kamu punya sumur, kan Yesus berkata, barang siapa haus datang padaku dan minum. Maka dari dalam hati akan mengalir aliran sungai kehidupan, ya. Nah, kalau Anda punya sumur, lalu sumur itu melimpah dengan air, tapi Anda nggak pernah timba sumur itu, saudara. Bau sumurnya, pasti bau, tak jamin bau. Tapi makin kamu timba, sumur itu airnya makin meluap dan makin bening, makin manis airnya, saudara. Nah, itulah makanya Tuhan memberikan perumpamaan tentang mata air kehidupan. Barang siapa datang padaku haus dan minum. Dari dalam artinya mengalir, artinya kamu harus berikan itu, curahkan cintamu itu, bukan cuma bacot doang. Oh, saya mengasihi, katanya ada hamba Tuhan, mengasihi. Katakan pada sebelahmu, ya ayo semua. Katakan pada sebelahmu semua, kasih salam semua, high five. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi gundulmu, pean, saudara ya. Kamu ganti mobil sudah 5 kali, ya ini kamu mengasihi, dia sudah ganti rumah 5 kali, saudara, gara-gara diusir dari kontrakan. Kamu tanyain, kamu kalau bilang aku mengasihi kamu, lagi high five di gereja atau di sini, kamu nanyain, kamu udah bayar listrik belum? Belum, pada ada duitnya, Pak. Bayari dong. Mengasihi bacot doang, mengasihi bacot doang. Yakobus 2:26. Kalau kamu bilang, selamat jalan, kenakan pakaian hangat, tapi kamu nggak kasih pakaian hangat ke dia, kamu bacot doang, kata Yakobus 2:26. Jangan banyak bacot lah. Iman itu harus dengan perbuatan. Ya, saudara ya, bukti kamu mengasihi. Ya, saya belajar dari tante saya ya, saya tuh belajar tentang lahir baru dari tante saya ya. Tante saya itu semua benar-benar lahir baru ya. Mereka bukan orang gereja karismatik, saudara ya, tapi saya tahu mereka lahir baru. Kalau mereka bilang mengasihi, dia tiba-tiba datang. Kamu sepatunya nomor berapa? Dulu waktu saya kecil ya, nomor sekian. Ya, nggak banyak ngomong, saudara. Ini tante ada punyanya kakak, tapi dia nggak mau pakai. Kegedean 1 nomor, kamu mau pakai enggak? Gitu, saudara. Masih baru. Kamu katanya mengasihi, pakai kasih baju bekas, bolong-bolong, kurang ajar. Ya baju ya bolong, kalau baju nggak bolong nggak bisa dipakai. Itu maksudnya udah rusak. Jangan kasih sepatu bekas yang sudah bolong, yang udah rusak, saudara. Kasih sepatu bekas yang masih bagus. Itu namanya mengasihi. Kamu sepatu bekas, udah bau, udah bulukan, kamu kasih. Namanya bukan mengasihi. Kamu bingung mau buang ke tempat sampah, dasar kamu kikrik. Dasarnya kamu kikrik, itu bukan mengasihi. Saya di sini kalau dikasih bekas sama orang Belanda nih ya, masih baru. Kadang-kadang masih ada nomor, masih ada kelasnya itu ya. saya ngelihat orang-orang Belanda ini ya. Mereka itu, orang Belanda itu tiap tahun pasti beli baju baru. Ya, nggak setiap orang Belanda. Tapi pada rata-rata itu mereka, waktu mereka beli baju, maka seluruh isinya dibuang semua. Masih bagus-bagus, kasihkan ke orang. Kadang-kadang ada yang baru dipakai sekali. Ya, saudara ya. Kalau Anda pergi ke Balai Keselamatan, itu ada jual pakaian bekas, cuman murah sekali ya, harga murah sekali. Itu baju merek-merek murah-murah, bagus-bagus, saudara. Itu kalau Anda mau memberi, bila mengasihi,
Berikan yang terbaik, saudara. Jangan sudah lecek baru kamu kasih orang. Ya, kalau kamu diberkati, ya, kamu bisa ganti pakaian setahun sekali. Ya, kasihkan saudara yang bagus, jangan sudah lecek. Nanti kamu akan diberkati. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran sungai kehidupan. Kalau kamu melimpah, kamu ngelihat sesamamu itu sepatunya bolong, sesama itu sepatunya udah nggak layak. Nggak usah banyak ngomong, saudara. Kamu mau tak belikan sepatu ndak? Itu. Ya, tapi kamu jangan belikan sepatu di pasar pagi yang baru dipakai seminggu jebol. Ya, belikan yang layak lah. Kalau kamu memang punya mampu ya untuk membeli-belikan, tapi jangan kasih uang ya, salah ya saudara ya. Nanti kita mendidik, karena biasa akan menjadi racun. Nah, bagus lagi ya kalau kamu selalu membagi sembako dengan rutin, membagi nasi yang baik, jangannya udah basi. Ya, jangannya sudah basi, udah kuning-kuning, udah baunya udah apa sangit, kamu kasihkan udah apa sangit apa itu udah gak enak itu ya, sayur lodeh udah berminyak kamu kasihkan ke orang, nggak boleh saudara, harus yang seger yang terbaik. Kalau kamu baru masak masih hangat kamu bagi. Pas saya saja makannya makanan yang makan 3 hari 3 malam, ya saya nggak tahu ya cara berpikirmu ya kadang-kadang. Nah itu ya saudara, itulah mengasihi. Nanti kamu tiap hari akan melimpah dengan cinta Tuhan Yesus. Ya, penebusan itu mulai dari sana, saudara. Mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Dibuka, itu trigger, pemicu. Supaya aliran-aliran sungai kehidupan itu mengalir dari hidupmu. Begitu cara, itulah penebusan, saudara. Itulah arti penebusan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.